Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Pendidikan Agama Islam Online, kelas 5. Temanya masih tema 2, mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitab-kitabnya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada pembelajaran kali ini kita masih berada dalam masa pandemi dan kita masih menggunakan pembelajaran daring. Anak-anak kelas 5, pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas tentang Asmaul Husna. Ada Al-Mumit yang artinya Maha Mematikan, ada Al-Hayyu yang artinya Maha Hidup, ada Al-Qayyum yang artinya Maha Berdiri atau Maha Mandiri, ada Al-Ahad yang artinya Maha Esa. Sudah Bu Guru jelaskan, sudah kita kupas satu-satu. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di layar kalian, di situ ada keterangannya mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menurunkan kitab-kitabnya. Itu sesuai dengan rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kitab-kitab yang wajib kita imani atau wajib kita percayai itu ada 4, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Itu adalah kitab-kitab yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam ketika berada di Gunung Tursina. Taurat itu sendiri berasal dari bahasa Ibrani yang artinya syariat atau peraturan. Kitab Taurat berisi petunjuk kebenaran yang dapat dijadikan pedoman untuk memutuskan perkara yang dihadapi oleh orang Yahudi pada saat itu. Kitab Taurat menerangkan dengan tegas akan datangnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan rasul untuk menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Sudah jelas ya? Jadi di dalam kitab Taurat itu sudah diterangkan bahwa nanti akan datang Nabi terakhir yang bernama Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi dan rasul dan menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Kitab yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meneruskan syariat yang dibawa Nabi Musa. Jadi, ajaran di dalam kitab Zabur ini melanjutkan ajaran yang terdapat di kitab Taurat atau ajaran dari Nabi Musa. Isi kitab Zabur adalah nyanyian puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawakan Nabi Dawud alaihissalam. Selanjutnya yang ketiga yaitu kitab Injil. Nabi Isa alaihissalam menerima kitab Injil berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meluruskan kaum Bani Israel yang telah menyelewengkan syariat yang dibawa Nabi Musa alaihissalam. Kitab Injil juga menerangkan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir atau yang keempat, ini yang menjadi kitab suci kita ya, yaitu kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci Allah yang diturunkan kepada Muhammad SAW melalui malaikat Jibril.
Al-Quran berisi petunjuk-petunjuk yang benar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menjadi dasar hukum pertama dalam kehidupan. Tidak ada kitab yang diturunkan sesudah Al-Quran. Jadi, kitab Al-Quran adalah kitab yang terakhir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Al-Quran itu sendiri itu menyempurnakan isi Taurat, Zabur, dan Injil. Jadi, Al-Quran itu isinya menyempurnakan 3 kitab sebelum kitab Al-Quran. Al-Quran pedoman hidup sampai akhir zaman. Ketiga kitab sebelumnya itu khusus untuk kaum Bani Israel. Ya, jadi ketika ada sebuah pertanyaan, kitab kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa itu ditujukan untuk kaum apa? Jawabnya yaitu Bani Israel. Kemudian kitab Zabur yang dibawa oleh Nabi Dawud itu ditujukan untuk kaum siapa? Jawabnya Bani Israel. Ya, karena ketiga kitab sebelumnya yaitu Taurat, Zabur, dan Injil itu khusus untuk Bani Israel. Tapi, ya, kitab Al-Quran adalah kitab yang menjadi pedoman seluruh umat manusia. Jadi kitab Al-Quran itu sebetulnya menjadi pedoman atau pegangan sampai akhir zaman untuk semua manusia, tidak hanya untuk orang Islam saja. Mengenal lebih dalam tentang Al-Quran, Al-Quran itu terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz dan 6.666 ayat. Wahyu Al-Quran yang pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 pada waktu Nabi Muhammad SAW berhalwat. Berhalwat itu adalah berdiam diri di Gua Hiro. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Maksudnya Al-Quran diturunkannya itu nyicil, tidak langsung 114 surat gitu, tidak, tapi nyicil ya. Nah, membutuhkan waktu berapa lama untuk menjadi 114 surat dan 30 juz itu membutuhkan waktu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Di 2 tempat, maaf ini salah ketik, di 2 tempat yaitu Mekah selama 13 tahun dan Madinah itu 10 tahun. Selanjutnya pokok-pokok isi kandungan Al-Quran. Ada 7 pokok. Yang pertama menjelaskan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua memuat berbagai ilmu pengetahuan. Yang ketiga ajaran tentang akhlak, yaitu pembentukan budi pekerti yang mulia. Yang keempat ibadah, yaitu cara beribadah kepada Allah. Yang kelima menjelaskan tentang hukum, peraturan atau muamalah bagi kehidupan manusia di dunia yang disebut syariah. Yang keenam menjelaskan cerita orang-orang yang terdahulu atau peristiwa yang akan datang yang disebut tarikh Islam. Yang ketujuh memberi kabar baik bagi orang-orang yang taat menjalankan perintah Allah dan ancaman atau peringatan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Bu Guru cukupkan terlebih dahulu. Materi tema 2 selesai. Ya, materi tema 2 selesai. Jadi yang kemarin itu pertemuan pertama tema 2 itu tentang Asmaul Husna. Pertemuan kali ini tentang kitab-kitab Allah.
Itu yang memang kita pelajari di tema 2. Dibaca keterangan, belum ada tugas yang harus dikirim. Kalian hanya perlu menyimak pemaparan materi dan mencatat hal-hal yang dianggap penting, karena nanti materi ulangan itu berasal dari penjelasan yang Bu Guru sampaikan di setiap pemaparan materi. Catatannya itu hanya untuk kalian, tidak perlu dikirim, karena suatu saat Bu Guru mengadakan ulangan harian, kalian bisa menggunakan catatan itu untuk belajar. Jadi sampai detik ini belum ada tugas yang harus dikirim, tidak ada pertanyaan lagi ya. Bu Guru tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.